Salam jumpa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat peserta didik kami kelas 9 yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh daring. Hari ini pembelajaran kita akan disampaikan dengan video penyampaian materi pembelajaran. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabar kalian semua peserta didik kami? Ibu sangat berharap kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kita. Peserta didik kami sekalian, tidak lupa terus Ibu ingatkan ya, buat absen kamu dengan membuat tanda like pada grup IPA. Nah, terus-menerus juga Ibu mengingatkan, kita sebagai warga negara Indonesia yang saat ini sedang melakukan kegiatan new normal, protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah harus kita laksanakan. Apa itu? Pertama, kita harus pakai masker. Kemudian, kita harus jaga jarak antara satu dengan yang lain minimal 1,5 meter. Jangan lupa rajin cuci tangan agar tangan kita tetap dalam keadaan bersih selama 20 detik. Maka virus akan menghindar dari tangan kita. Lalu, mari kita hindarkan tempat keramaian. Nah, hari ini kita akan mengikuti materi pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah membahas organ reproduksi juga pada laki-laki karena sesuai dengan materi pokok kita. Awal semester ini kita mempelajari yang pertama sekali adalah sistem reproduksi pada manusia. Nah, sistem reproduksi pada manusia kemarin kita sudah mempelajari tentang pembelahan sel, ada mitosis, ada meiosis. Kemudian masuk kita ke sistem organ reproduksi pada laki-laki. Ibu coba menyegarkan kembali ingatan kita. Apa saja yang menjadi organ reproduksi pada laki-laki pada materi pembelajaran yang lalu? Pertama coba organ reproduksi bagian luar. Ada berapa? Iya, bagus. Nah, apa itu? Bagus, penis. Kemudian ada skrotum. Dan organ reproduksi pada bagian dalam ada testis, ada saluran sperma, kemudian ada epididymis. Ya. Nah, lanjut. Ada 3 buah kelenjar reproduksi, yaitu vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostat, dan kelenjar Koper atau bulbouretra. Oke, itu pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke organ reproduksi pada perempuan. Ya, peserta didik kami, sama halnya ya. Kalau pada organ reproduksi laki-laki ada organ reproduksi bagian luar dan bagian dalam, pada perempuan juga ada organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Nah, kalau organ reproduksi bagian luar itu ada vulva. Vulva itu adalah celah paling luar dari organ reproduksi kita, itu dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Nah, dilanjutkan, kedua bibir ini disebut dengan
labium. Ke dalam pulpa bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Oke, itu pada bagian luar. Sekarang kita masuk ke organ reproduksi bagian dalam. Mari kita perhatikan. Saya sudah membuatkan gambarnya sederhana. Organ reproduksi bagian dalam. Nih, kalau diperhatikan pada dunia nyatanya, di manakah posisi organ reproduksi bagian dalam itu? Nih, ya, ada di sekitar sini. Ada di sebelah kanan kita dan ada di sebelah kiri kita. Itu satu indung telur kanan dan satu indung telur kiri. Kalau kita buat skemanya seperti ini, ya, ada di posisi ini dia. Nah, kalau diperbesar, ini dia. Nah, apa saja yang menjadi bagian dalam? Mari kita lihat ya. Pertama, di sini ada ovarium, atau bahasa Indonesianya indung telur. Ovarium atau indung telur. Nah, di sini ada jari jemari yang namanya fimbriae. Sebenarnya bukan jari jemari, tapi bentuknya yang menyerupai jari jemari. Nah, dia mampu menangkap. Di dalam fimbriae ini ada organ yang berbentuk corong, ya, berbentuk corong, disebut infundibulum. Ya, di sini ada berbentuk corong yang disebut infundibulum. Kemudian ini dari bagian sini, lanjut kemari, ya, ini adalah saluran telur. Bahasa Indonesianya itu saluran telur. Nama ilmiahnya ada tuba fallopi. Begitu juga yang sebelah sini. Di sini ada ovarium, di sini ada tuba fallopi atau saluran telur. Nah, dari saluran telur ini akan dihubungkan ke bagian nih, ini adalah bagian uterus, ya, bagian uterus. Kalau bahasa Indonesia dikatakan rahim. Nah, bagian uterus ini bersamaan dengan proses pembentukan ovum atau sel telur di ovarium, maka pada bagian rahim akan terbentuk juga, ya, lapisan persiapan untuk perkembangan janin ketika terjadi pembuahan. Jadi pada ini terdapat jaringan endometrium. Nah, ya, setelah rahim, maka bagian yang salurannya lebih kecil di bawah rahim, nih, ini disebut serviks. Dari serviks akan dilanjutkan ke bagian yang namanya vagina. Nah, itulah identifikasi dari berbagai organ reproduksi pada perempuan. Nah, jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang pertama ini, Anda memahami identifikasi. Anda mampu melakukan identifikasi organ reproduksi pada perempuan. Mana yang dikatakan endometrium, mana yang dikatakan uterus, mana yang dikatakan ovarium. Nah, selanjutnya
kita akan masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu fungsi dari masing-masing organ reproduksi. Ya, fungsi organ-organ reproduksi pada perempuan. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada ovarium. Nah, ovarium ini dia berfungsi untuk menghasilkan. Apa yang dihasilkannya, Nak? Yang dihasilkannya adalah sel telur atau ovum. Nah, jadi indung telur ini menghasilkan ovum. Ketika ovum sudah siap untuk dilepaskan, maka ovum akan berovulasi. Dia akan mengalami pelepasan, masuklah dia ke bagian dalam dari ada organ berbentuk corong yang namanya tadi infundibulum. Masuk dia ke situ. Bagaimana cara dia masuk? Ketika terjadi proses ovulasi, maka fimbriae akan menangkap ovum. Fimbriae akan menangkap ovum dan disalurkan ke saluran telur. Jadi, nah, disinilah sel telur bergerak setelah ditangkap oleh fimbriae. Perlu kita ingat, Nak, ya, perlu kita ingat bahwa pada keadaan sel telur ada di saluran telur ini, inilah posisi sel telur atau kondisi sel telur siap untuk dibuahi. Nah, disitulah masa-masa suburnya si sel telur untuk dapat dibuahi. Sama halnya kalau indung telur yang sebelah sini melepaskannya, pada tubuh falopi inilah proses pembuahan atau fertilisasi dapat terjadi. Nah, tapi ketika sel telur disiapkan di dalam indung telur, nah, uterus tidak tinggal diam. Uterus juga mempersiapkan diri. Apa persiapan yang dia lakukan? Ya, dia membuat penebalan jaringan pada dinding rahim dalamnya. Dibuat penebalan, ya, penebalan pada dinding rahim ini. Apa tujuannya, Nak? Tujuannya adalah untuk menangkap zigot ketika terjadi pembuahan. Ya, Pembuahan itu adalah bertemunya sel kelamin jantan atau spermatozoa dengan ovum atau sel telur. Nah, dari hasil pembuahan pertemuan ini, bertemunya spermatozoa dengan sel telur, maka akan terbentuk zigot. Nah, zigot inilah yang akan mengalami perkembangan selanjutnya, membentuk embrio yang akan tertanam di dinding rahim ketika, ya, proses pembuahan terjadi. Itu fungsi dari ovarium, menghasilkan sel telur. Nah, fungsi dari fimbriae, ya, kurang hurufnya, fimbriae ini bertugas, ya, karena dia berbentuk seperti jari jemari yang dapat menangkap ovum ketika dilepaskan, ya. Jadi fungsi fimbriae ini adalah untuk, ya, menangkap sel telur. Fimbriae berfungsi untuk menangkap sel telur.
Kemudian ada tadi di sini infundibulum. Ya. Infundibulum ini yang berbentuk seperti corong tadi, ini hanya merupakan organ ujung dari tube Fallopi. Ujung tube Fallopi. Nah, jadi setelah fimbriae menangkap akan ditampung. Ya, akan ditampung oleh infundibulum, digerakkan secara peristaltik ya. Digerakkan menuju saluran telur. Nah, saluran telur sendiri apa fungsinya? Saluran telur yang panjangnya lebih kurang 10 cm ya, ini merupakan organ penghubung antara indung telur dengan uterus. Nah, tapi selain dia merupakan organ penghubung, dia juga tempat terjadinya proses fertilisasi seperti yang Ibu katakan tadi. Kita lanjutkan. Kemudian ada rahim. Ini tadi sekilas juga Ibu sudah sampaikan, atau uterus ya. Uterus ini adalah tempat perkembangan embrio janin sampai bayi siap untuk dikeluarkan selama tahap perkembangannya yang memakan waktu 9 bulan 10 hari. Setelah 9 bulan 10 hari, maka ya terjadilah proses kelahiran. Proses kelahiran itu terjadi karena adanya kontraksi otot-otot pada rahim dan gerak yang dilakukan oleh si janin. Maka ketika ada kontraksi, bayi akan keluar melalui serviks ya, keluar dari tubuh ibunya melalui saluran vagina. Itulah sekilas proses kelahiran. Nah, jadi kalau organ reproduksi perempuan jelas seperti gambar kita ini. Tadi ada apa? Kita ulangi. Ada ovarium, ada saluran telur ya, tempat terjadinya pembuahan ya. Ada saluran telur, merupakan tempat fertilisasi ya. Nah, kemudian ada uterus, ada serviks, dan ada vagina. Serviks dan kebagian dalamnya inilah yang dikatakan ya organ reproduksi dalam. Pada ujung vagina akan kita jumpai vulva. Kita akan menjumpai vulva sebagai organ reproduksi bagian luar ya, vulva dan labium. Dah? Baiklah, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah Anda harus memahami siklus menstruasi. Nah, bagaimana siklus menstruasi terjadi? Kita sudah memahami pada awalnya bahwa terjadinya menstruasi pada seorang perempuan itu oleh tidak adanya fertilisasi atau karena tidak terjadi proses pembuahan pada saluran telur. Menstruasi ini merupakan suatu keadaan di mana keluar darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Nah, apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, akan keluarlah darah melalui saluran vaginanya. Nah, ini berlangsung
pada seorang perempuan itu setiap bulannya. Menstruasi ini ada siklus pendek dan ada waktunya pendek dan ada waktunya panjang. Kalau yang waktunya pendek itu siklusnya berlangsung lebih kurang 18 hari, tapi kalau yang siklus panjang dia bisa lebih kurang selama 40 hari. Nah, bagaimana prosesnya terjadi? Mari kita lihat. Ya, ketika terjadi proses menstruasi itu, sebelumnya itu siklusnya terjadi 3 fase. Ya, 3 fase. Di sini mari kita lihat fase apa itu pada dinding rahim. Ya, ada fase menstruasi. Fase menstruasi ini meluruhlah dinding rahim yang terbentuk. Ya, ini peluruhan ini terjadi oleh kerja dari hormon follicle stimulating hormone. Jadi follicle stimulating hormone ini memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Nah, follicle stimulating hormone ini dihasilkan oleh pituitari. Jadi tahap berikutnya itu adalah fase proliferasi. Setelah terjadi peluruhan, dinding rahim sudah melepaskan, maka akan mulai terjadi pembentukan kembali fase proliferasi. Fase proliferasi ini ya dipengaruhi oleh hormon estrogen dan hormon progesteron. Pada saat ini hormon terbentuk dengan jumlah yang sangat banyak untuk memicu terbentuknya kembali dinding rahim. Kemudian akan diikuti oleh fase yang ketiga, yaitu fase sekretori. Fase sekretori ini ya, folikel yang telah melepaskan ovum ke dalam saluran telur ya akan berubah menjadi korpus luteum. Ya, setelah terjadi ovulasi, maka folikel yang menghasilkan itu akan berubah menjadi korpus luteum dan akan berlanjut ke fase menstruasi. Nah, itulah fase yang terjadi. Jadi, ada hormon-hormon yang berperan di situ. Ada hormon estrogen, hormon progesteron, kemudian ada follicle stimulating hormone, dan ada juga luteinizing hormone. Nah, hormon luteinizing atau luteinizing hormone ini terus diproduksi dan ini meningkat secara mendadak. Ya, peningkatan hormon LH ini memicu pengeluaran sel telur dari folikel sehingga ya folikel yang telah matang ini akan mengeluarkan sel telur yang disebut prosesnya ovulasi. Fase ketiga tadi, fase sekretori, folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Ya, sel telur yang telah diovulasikan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju saluran telur atau tuba Fallopi. Nah, jika saat sel telur ada di tuba Fallopi, dia tidak mengalami pembuahan oleh sperma, maka akan dikirim sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen. Karena kita tahu hormon estrogen tadilah memicu fase proliferasi. Setelahnya, ya, setelah sinyal dikirim, ya, sinyal tertentu, maka korpus luteum tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan tidak adanya produksi hormon estrogen dan progesteron tadi, ini akan dilanjutkan kepada fase berikutnya, di mana rendahnya estrogen dan progesteron pada perempuan akan mengakibatkan dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah. Inilah proses menstruasi tersebut. Ya, Ibu kira kita bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Nah, nanti Ibu akan kirimkan tugas melalui
Google Classroom. Nah,